Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini, kita akan belajar cara untuk membuat feature dataset. Dalam materi ini juga, selain itu, kita juga bisa belajar untuk membuat data tabular. Sejarahnya terlebih dahulu. Teman-teman harus mengetahui bahwa pada pembuatan peta ortomatik, foto udara, dan lain-lain, itu masih melakukan digitasi dengan cara manual. Namun, seiring perkembangannya zaman, kita bisa menggunakan komputer seperti saat ini, sehingga proses digitasi dapat berjalan lebih mudah. Maka dari itu, pada materi kali ini, kita akan belajar mengenai cara membuat dan mengubah dataset dan juga membuat data tabular. Sebelum memulainya, teman-teman harus membuka modul 4, kemudian terdapat link materi. Teman-teman harus mendownload terlebih dahulu, dan jika sudah terdownload, maka akan berisi 2 file, yaitu ada data kantor desa dan juga feature dataset. Setelah itu, teman-teman bisa buka feature dataset terlebih dahulu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum memulai dan mengubah dataset, teman-teman harus mengaktifkan toolbar editor dengan cara yang sudah dipelajari seperti minggu sebelumnya. Namun, pada kali ini, kita bisa menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan tool pada standar bar, yaitu dengan klik editor toolbar. Ketika kita klik, maka akan muncul toolbar editor seperti ini. Dalam editor toolbar, terdapat satu tool yang namanya Grid Feature. Tool tersebut digunakan untuk membuat fitur-fitur seperti polygon, polyline, point, dan lain-lain. Caranya adalah arahkan feature dataset yang ingin diubah atau ditambahkan datanya, kemudian aktifkan layernya. Kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa feature dataset, namun kali ini kita akan coba untuk menambahkan fitur baru dengan penggunaan lahan yang berbeda. Misalkan di sini ada lahan pertanian berupa lahan sawah atau tegalan. Pertama, kita aktifkan dahulu tool editornya, yaitu klik editor, kemudian start editor, dan pilih create feature. Setelah itu, teman-teman bisa mengarahkan ke data polygon. Kenapa data polygon? Karena di sini kita akan menambahkan data baru di dalam data polygon. Kemudian, teman-teman bisa menggunakan straight statement, lalu arahkan ke bentuk penggunaan lahan yang akan kita digitasi. Nah, seperti ini. Perlu teman-teman ingat bahwa dalam melakukan digitasi, teman-teman harus berhati-hati dan tidak boleh sembarangan. Teman-teman harus melakukannya sesuai dengan citra, karena kalau tidak, maka data tersebut tidak akan bisa digunakan dengan baik dan akurat. Apabila sudah selesai bentuknya seperti ini, sudah penuh, maka kita bisa lanjutkan dengan klik kanan, lalu pilih Finish Sketch. Karena kita tadi pilih data polygon, maka kita akan arahkan ke sana kembali untuk menambahkan info baru pada polygon yang baru saja kita buat. Dengan cara klik kanan, pilih Open Attribute Table. Kemudian di sini ada beberapa kolom. Ada yang namanya di sini contohnya tubuh air, yaitu polygon yang sudah digitasi sebelumnya. Kemudian kita bisa menambahkan informasi pada polygon baru seperti ini. Pada kolom informasi kita bisa isi dengan lahan pertanian. Jika sudah selesai, teman-teman bisa save edits agar tidak hilang pekerjaan sebelumnya. Kemudian kalau misalkan tidak butuh untuk digitasi lanjutan lagi, teman-teman bisa klik exit dan stop editing. Teman-teman bisa menggunakan cara yang sama untuk menambahkan data-data polygon lainnya. Jika sudah, di sini juga kita bisa menghapus dan mengubah feature. Caranya, teman-teman bisa pilih frame yaitu dengan nama menghapus dan mengubah feature, kemudian klik kanan lalu aktifkan. Jika sudah aktif, maka dalam peta akan muncul frame yang aktif saja. Setelah itu, teman-teman bisa pilih bookmarks, kemudian pertama kita akan coba untuk menghapus data, yaitu teman-teman bisa pilih hapus data. Di sini kita bisa pilih data yang ingin kita hapus. Misalkan kita akan menghapus suatu penggunaan lahan.
Caranya, teman-teman harus mengaktifkan layer land use terlebih dahulu. Kemudian klik kanan, lalu pilih Edit Feature. Lalu pilih Start Editing. Jika sudah aktif kolom editornya, maka teman-teman bisa pilih Select Edit Tools dengan gambar kursor berwarna hitam. Lalu teman-teman pilih feature yang ingin dihapus. Misalkan seperti ini. Teman-teman bisa klik pada tengah-tengah dari feature-nya, kemudian klik kanan, lalu pilih delete, atau teman-teman bisa langsung menggunakan tombol delete pada keyboard. Jika sudah, maka fiturnya aktif. Selanjutnya, kita akan melakukan mengubah fitur dataset. Misalkan di sini kita menggunakan data jalan. Teman-teman bisa langsung pilih bookmark, terus pilih mengubah jalan. Lalu teman-teman bisa menggunakan edit tool yaitu kursor hitam seperti sebelumnya, lalu arahkan pada jalan yang teman-teman ingin ubah. Jika ingin mengubahnya, kita bisa menggunakan edit vertex atau edit polygon. Dikarenakan poligon ini merupakan gabungan dari beberapa titik, maka titik-titik tersebut ketika kita geser maka akan menggeser garisnya juga. Jadi caranya, teman-teman munculkan terlebih dahulu edit vertex tools-nya, diaktifkan, kemudian klik 2 kali pada garisnya untuk memunculkan titik-titiknya. Lalu teman-teman bisa menyesuaikan lokasi atau bentuk garisnya sesuai dengan gambar aslinya agar lebih akurat, dan ketika nanti teman-teman memperbaiki garis-garisnya, maka akan ada garis yang kurang rapih. Jadi kita juga menyesuaikan garis yang kurang rapi tersebut untuk sesuai dengan bentuk citra aslinya. Jika sudah selesai, kita bisa save edits terlebih dahulu, kemudian stop editing agar pekerjaan kita tidak hilang. Maka hasilnya akan menunjukkan bahwa garis-garis tersebut sudah berada sesuai dengan citranya. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan pembagian dan penggabungan dari suatu fitur. Misalkan dari kotak-kotak ini kita bisa memotongnya menjadi beberapa bagian dan juga kita bisa menggabungkan beberapa kotak ini menjadi dalam satu kesatuan fitur. Pertama-tama, kita akan aktifkan frame membagi dan menggabungkan fiturnya terlebih dahulu. Kemudian teman-teman pilih bookmarks dan pilih membagi fitur terlebih dahulu. Di sini kita sudah diarahkan ke lokasi penggunaan lahan seperti yang ada di modul. Untuk proses memotongnya, kita akan arahkan ke Land Use RBI. Kemudian klik kanan, lalu pilih Edit Features dan Start Editing. Lalu tentukan terlebih dahulu bagaimana yang ingin dipotong. Untuk memotongnya, kita pilih tool Cut Polygon pada editor toolbar. Kemudian apabila tandanya sudah berubah menjadi plus seperti ini, maka artinya sudah aktif. Selanjutnya, kita langsung saja coba untuk memotongnya. Misalkan seperti ini. Cara memotong poligon ini, kita harus melakukannya dari ujung ke ujung, yaitu dengan mengambil titik pertama di luar garis poligonnya seperti ini. Apabila terjadi error, maka teman-teman masih belum penuh dalam pemotongannya. Jadi, ketika ingin mengakhiri pemotongannya, titik potong terakhir ini juga teman-teman harus mengambilnya di luar garis poligon seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut klik kanan, lalu pilih Finish Sketch. Nah, di sini sudah terlihat menjadi 2 poligon yang berbeda atau terpisah. Kemudian, untuk membedakan poligonnya, kita bisa mengubah informasinya dengan cara pilih Attribute. Teman-teman bisa memilih tool Attribute dengan memilih pada toolbar editor. Ketika muncul seperti ini, teman-teman bisa menambahkan informasinya dengan pilih poligonnya terlebih dahulu, misalkan seperti ini, lalu namakan. Misalkan di sini kita namakan kampung A dan kampung B. Dan teman-teman juga bisa menambahkan informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, seperti biasa kita klik Save Edit dan Stop Editing. Selanjutnya, kita akan coba untuk menggabungkan fitur. Caranya sama, teman-teman bisa pilih bookmarks, lalu pilih menggabung fitur. Contohnya ini, kita sudah berada di lokasi yang sama seperti yang diarahkan oleh modul. Seperti yang kita lihat, di sini ada beberapa penggunaan lahan yang sama, namun poligonnya terpisah-pisah.
seperti lahan sawah irigasi ini. Maka kita akan coba untuk menggabungkan poligonnya menjadi satu kesatuan fitur. Caranya, kita aktifkan terlebih dahulu editornya seperti biasa, klik kanan pada Land Use, kemudian Edit Fitur dan Start Editing. Kemudian pilih penggunaan lahan yang sama dengan cara klik sambil ditekan tombol Shift dan tahan. Lalu, lanjutkan untuk memilih penggunaan lahan yang sama lainnya, seperti ini. Jika sudah terpilih semua, kita akan menggabungkan mereka dengan cara merge, yaitu dengan pilih editor, lalu pilih merge. Kemudian akan ada tampilan poligon yang sudah kita pilih tadi, sebanyak 6 poligon. Lalu kita klik OK. Maka hasilnya tampilan poligon tadi sudah menjadi satu kesatuan seperti ini. Sudah tergabung informasinya. Dan jangan lupa teman-teman untuk save edit dan stop editing. Selanjutnya, kita akan membuat data tabular. Data tabular yang digunakan ini berdasarkan dari file yang sudah disediakan pada link sebelumnya. File ini berisi koordinat dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Teman-teman harus membuka datanya terlebih dahulu dengan Excel, lalu Save As dalam bentuk XLS atau Excel tahun 2003 atau CSV. Contohnya di sini kita pilih XLS saja. Jika sudah di-save, lalu kita tutup dan buka Archmap-nya. Pada Archmap-nya, kita akan input file yang tadi sudah kita save as dalam bentuk XLS atau CSV. Caranya seperti biasa, yaitu add data, lalu pilih file dalam folder penyimpanan teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah isinya sama dan sesuai dengan yang Excel tadi, yaitu dengan cara kita cek atribut tabelnya. Jika sudah sesuai, kita akan coba input data-data tersebut menjadi sebuah titik koordinat. Caranya yaitu, klik kanan pada filenya, lalu pilih Display XY Data. Pada X field ini, kita akan isikan untuk koordinat X, dan Y field ini kita gunakan untuk koordinat Y. Karena sudah sesuai, jadi kita biarkan saja. Dan untuk Z field ini, biasanya memiliki data ketinggian seperti MDPL. Karena tidak menggunakan, jadi kita biarkan saja. Lalu, kita pilih koordinat sistemnya terlebih dahulu. Contohnya kita akan menggunakan koordinat UTM dengan zona 49S. Seperti biasa, caranya, jika sudah, lalu klik OK. Dan klik OK lagi. Apabila muncul seperti ini, teman-teman bisa langsung klik OK saja, dan akan muncul datanya seperti ini, berupa titik-titik. Kemudian, kita klik kanan pada fitur titik yang sudah muncul ini, lalu pilih data, kemudian ekspor data. Karena data ini masih berbentuk temporal, artinya dapat hilang sewaktu-waktu, maka kita harus ekspor terlebih dahulu agar datanya permanen dan tidak hilang. Untuk lokasi penyimpanannya, teman-teman bisa menyesuaikan. Jika sudah diberi nama, klik Save dan klik OK. Lalu akan muncul kotak seperti ini, bisa diklik Yes saja, maka akan muncul layer baru. Jika sudah, teman-teman bisa unchecklist layer yang sebelumnya agar tidak bingung, maka bisa kita lihat untuk data yang diekspor tadi sudah dalam berbentuk shapefile. Shapefile itu seperti point, polygon, polyline, dan lain sebagainya. Jika sudah, maka data tersebut sudah berhasil kita input. Oke, sekian untuk materi membuat dan mengubah fitur data serta membuat data tabular pada kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.